Namanya tidak sefamiliar tokoh politik lain, tapi jejaknya membentang dari Wall Street, Silicon Valley, hingga Istana Presiden. Inilah kisah sosok jenius di balik kebijakan ekonomi modern Indonesia. Thomas Trikasih Lembong atau lebih dikenal Tom Lembong yang baru-baru ini namanya mencuat kembali karena keputusan istimewa Presiden Prabowo yang membebaskannya melalui abolisi. Tom Lembong lahir pada tahun 1971. Ia adalah salah satu anak bangsa yang berhasil menembus dunia elit pendidikan internasional. Lulus dari Universitas Harvard dengan gelar di bidang arsitektur dan urban planning, ia justru meniti karir bukan sebagai arsitek, tapi sebagai pebisnis dan ekonom. Keputusan itulah yang kemudian membawanya meniti karir di dunia keuangan internasional. Dari Credit Suisse, Morgan Stanley, hingga Deutsche Bank, nama Tom mulai diperhitungkan sebagai anak muda jenius Indonesia yang bersinar di luar negeri. Namun Tom tak lupa akar. Ia memilih kembali ke Indonesia dan ikut membangun ekonomi nasional. Salah satu langkah pentingnya adalah mendirikan perusahaan private equity bernama Kufat Capital. Dengan pengalaman global dan jaringan yang luas, Tom menjadi salah satu otak di balik revitalisasi perusahaan-perusahaan dalam negeri. Ia percaya Indonesia punya potensi besar asal dikelola dengan benar. Tahun 2015, langkah Tom Lembong makin besar. Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai Menteri Perdagangan. Banyak yang kaget, tapi di sanalah Tom membuktikan kapasitasnya. Tom mendorong Indonesia lebih terbuka terhadap perdagangan bebas dan mempercepat perjanjian dagang internasional. Ia juga dikenal sebagai pendukung kuat ekonomi digital dan inovasi teknologi. Setelah menjabat sebagai Menteri Perdagangan, Tom diangkat menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Disinilah ia makin fokus mengundang investor asing dan memotong birokrasi. Tom dikenal karena pendekatan pragmatis dan efisien. Ia bahkan pernah mengatakan, kalau mau investasi masuk, kita harus jadi negara yang mudah diajak kerjasama. Meski jarang tampil di layar kaca, Tom Lembong punya pengaruh besar dalam banyak keputusan penting. Ia menjadi penasihat Presiden Jokowi di bidang ekonomi dan transformasi digital. Tahun 2024, Tom didakwa memberikan izin impor gula kristal mentah sebesar 105.000 ton pada 2015 saat diumumkan surplus gula. Meskipun tidak ada bukti ia menerima suap, ia divonis bersalah karena dianggap mengabaikan prosedur menyebabkan kerugian negara sekitar 194 miliar rupiah. Banyak analis menyebut penahanan Tom berbau politik. Ia dikenal sebagai manajer kampanye calon presiden Anies Baswedan, pesaing Prabowo, yang membuat kasus ini terlihat sebagai pesan politik dari pemerintahan sebelumnya. Pada 1 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Kepres abolisi yang membebaskan Tom dari vonis 54 bulan penjara, menyatakan seluruh proses hukum dan efek hukum dibatalkan, bahkan tanpa penjahitan label bersalah. Tom menyampaikan rasa syukur kepada Presiden dan DPR karena abolisi bukan saja membebaskan secara fisik, namun juga memulihkan harkat dan nama baiknya sebagai warga negara. Ia juga menyampaikan keinginan untuk memperjuangkan reformasi hukum dan keadilan di Indonesia. Anies Baswedan hadir mengunjungi Tom di rutan, menyampaikan bahwa Tuhan bisa bekerja dalam cara yang tidak terduga. Tom Lembong adalah contoh figur teknokrat yang sempat disudutkan karena polemik hukum politik, namun kembali bangkit dengan dukungan institusi tertinggi. Keputusan abolisi dari Presiden Prabowo bukan hanya membahagiakan bagi dirinya, tetapi juga menimbulkan perdebatan luas soal independensi hukum dan rekonsiliasi nasional. Figur seperti ini yang bersedia menghadapi risiko politik demi visi ekonomi dan legal yang adil harus diperbincangkan lebih jauh. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Bagikan ke temanmu supaya lebih banyak yang tahu kisah Tom Lembong.
dari Harvard, Wall Street, hingga membangun dan lalu dilepas dalam cerita abolisi.